Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayadina nashhadu Allah alladzi qad atana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'anna saniyati hajar al-haqqah al-mubarakah. Saniyan salatan wa salaman daimani mutalazimina ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nasna julumat ila nur wa qadzalika ila siratal mustaqim. Ayo hadirun, mari kita sama-sama untuk agung kita memanjatkan mudah-mudahan beliau selalu panjangkan umurnya, kesehatan lahir dan batinnya, seluruh ahli sunnah, keluarga besar, pondok pesantren Cenarasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi barakati Syekh Mursyid Haji Zaman Muhammad Al-Ghaus pemasuk Al-Fatihah. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, satu suara saja. Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Suara. Untuk guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masul yang senantiasa kita cintai dan senantiasa kita harapkan karamah dan keberkahannya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dibisakan hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Naungan Allah, keberkahan selalu menyertai kita semuanya dengan karamah pengersa Abah Al-Fatihah. Ilahi antal maksudi wa ridaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati dan saya banggakan Umi pengatur acara serta ikhwan akhwat pecinta kesucian jiwa yang selalu istiqomah. Berbahagia selalu itu wajib karena kita harus bahagia. Kalau nggak bahagia bukan anak buah Abah namanya. Ibu Susi, halo. Gimana sehat tambah gembrot aja itu. Makan mulu, manakiban mulu makan. Yang pakai masker tolong dibuka. Karena Abah tidak mengajarkan pakai masker. Ketika manakiban buka, ketika jalan pakai masker. Baik, ikhwan akhwat pecinta kesucian jiwa yang selalu istiqomah dalam mengamalkan amalia-amalia yang telah ditanamkan, telah dititipkan kepada kita melalui talqin zikir pengersa Abah. Semoga kita selalu dibisakan untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti makna hakikat sesungguhnya adalah meningkatkan amaliyah tingkatan ibadah kita yang memang menjurus kepada kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering mengatakan bahwa berkah Abah, berkah segalanya semuanya. Makna hakikat sesungguhnya berkah adalah bagaimana menjadikan diri kita ini hari dengan hari, waktu dengan waktu penuh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berkah. Makanya orang sering mengatakan sehat walafiat,
sehat badannya, sehat hatinya, sehat rohaninya. Berarti sehat walafiat. Tapi kalau badannya sehat, tapi hatinya tidak berzikir sama Allah, sama dengan sehat walafiat. Badannya sehat, hatinya peot. Karena tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Di kantor selalu ingat Allah dengan zikir hobinya, makanya tambah manis saja. Di kamar Umi Susi tambah senyum aja, pakai kacamata dengan gayanya. Bahagia selalu semuanya. Di dapur semuanya, yang di jalan, yang di mobil, yang berkendaraan semuanya selalu ingat Allah, pasti hatinya berbahagia. Karena apapun healing kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub, menjadikan diri kita tenang adalah dengan selalu mengingat Allah SWT, sumber maha ketenangan, sumber maha kebahagiaan, sumber maha segala-galanya. Untuk itu ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini, terutama untuk diri saya pribadi, karena hakikat ilmiah adalah setiap manakiban itu untuk menguatkan amaliyah-amaliyah kita, untuk meningkatkan amaliyah-amaliyah yang sudah ditetapkan oleh pengarsa Abah, agar diri kita lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita lebih baik, agar diri kita lebih maju, agar kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmiah. Ilmiah itu membahas tentang kebaikan yang ataupun suatu amalia yang sering kita lakukan. Kita sering membaca khotaman, zikir jahar, zikir hafi, kemudian sholat sunnahnya, zikir hafinya tidak pernah lepas, zikir jaharnya 165, kemudian sholat sunnahnya, baik itu isyraqnya, baik itu qiyamul lailnya, baik baca Qur'annya juga jangan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang kita suka berzikir tidak baca Qur'an. Zikir itu maknanya luas. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, baca Quran adalah zikir, sedekah zikir, bersilaturahmi zikir, datang ke majelis taklim juga zikir. Maknanya intinya zikir adalah sesuatu yang memang selalu mengingatkan kita pada Allah, itu zikir. Kalau Umi Susi kumpul ngerumpi tidak pernah ingat sama Allah, malah ketawa-ketawa kemudian menelatkan sholat, berarti itu bukan kumpulan yang baik. Karena Abah selalu mengatakan bahagia dunia akhirat, jangan nelatin sholat. Sholat itu awal waktu. Awal waktu, bukan tepat waktu. Jam segini aja sholat asar masih ada tepat waktunya. Tapi awal waktu, di mana hayya 'ala sholat, kita sudah berdiri, mari kita sholat, hayya 'ala falah, mari kita meraih kebahagiaan, kemenangan ataupun ketentraman melalui sholat. Karena sholat itu sendiri, aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iwan akhwat pecinta kesucian jiwa yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin bahagia, bila kita ingin senang, bila kita ingin sukses, adalah berbuat baktilah kepada orang tua. Bila mana orang tua kita sudah tidak ada, maka datangilah makamnya minimal sebulan sekali. Tapi ketika orang tua masih ada, datangilah mereka. Sapalah mereka, rawatlah mereka. Mintalah ridhonya. Karena ridho Allah ada di ridho mereka. Itu kalau pengen dunia. Tapi kalau pengen keberkahan, selalulah datang kepada Syekh Mursyid. Minimal sebulan sekali ketika kita manakiban di pusat hadir. Minimal itu. 40 hari orang tidak bertemu Syekh Mursyid, maka dia akan turun keimanannya. Keyakinannya, ketaatannya saya yakin akan turun. Minimal 40 hari itu. Kalau 40 hari sampai tidak bertemu beliau, kayaknya saya meragukan banget. Makanya dibisahkan, dimampukan, kita jadwalkan khusus ketika manakiban pusat, kita hadir di sana. Karena bagaimanapun juga, bertemu beliau adalah salah satu keindahan tersendiri, kesenangan tersendiri, keadaman tersendiri, dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Untuk itu,
Di dalam suatu syair, ahilan tanalal ilma illa bisittatin, tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah wasahbatul mursyid, dengan selalu mendekatkan diri kita. Watulul zaman, dengan waktu yang panjang. Kemudian wahisur, wamalun, wazakiyun. Dan salah satu yang saya garis besar adalah wasahbatun. Sohbah itu adalah sesuatu yang untuk mencari keberkahan. Jadi jangan sampai 40 hari nggak ketemu. Itu meragukan keimanan, keyakinannya. 40 hari apalagi lewat 2 bulan, 3 bulan baru datang. Jangan sampai begitu. Kita niatkan, kalau kita ingin ketentraman, dekatilah para alim ulama. Dekatilah para aulia. Dan salah satunya adalah guru agung kita. Ya, dekatilah beliau. Insya Allah keberkahan, ketenangan akan menyertai kita semuanya. Itu kalau pengen berkah. Kalau pengen dunia, tadi sudah bisa bilang, orang tua, minta ridhonya. Kalau ingin berkah, itu guru. Terakhir, ceramah yang singkat ini karena memang saya ada beberapa pasien yang lagi di sini. Yang terakhir adalah ketika seseorang ingin sukses, mintalah doa istri. Izin ke istri. Mau pergi ke sini izin, mau ke sana bilang, apapun dapat pahit manis bilang. Tapi istri kalau pengen keberkahan dunia akhirat, mintalah ridho kepada suami. Karena jaminan surga istri ada di suami. Tapi kesuksesan suami ada di balik doa istri. Untuk itulah 3 pesan ini yang saya bisakan ucapkan dan berikan terutama buat diri saya pribadi di dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, kalau ingin kebahagiaan, kekayaan, mintalah ridho orang tua. Yang kedua, ketika ingin keberkahan hidup, mintalah ridho guru mursyid. Yang ketiga, ketika ingin sukses dunia, mintalah doa istri. Tapi ketika istri ingin dapatkan akhirat, mintalah ridho suami. Seimbangkan, Allah menciptakan kita. Jadi tidak hanya istri suami aja minta doa, tapi juga keridhoan istri, keberkahan dunia akhirat istri, bahkan surganya istri ada di telapak suami. Apapun itu bentuknya. Untuk itu, di dalam kesempatan yang mulia ini, yang dibisakan hadir di forum yang sangat mulia ini, Manaqib Online ini, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan dalam beribadah, kemudian ditingkatkan nilai-nilai kebaikan kita, napas kita selalu dengan zikrullah, hari-hari kita penuh dengan kesenyuman dan kebahagiaan. Orang yang tidak pernah bahagia, dia orang yang rugi. Nikmatilah hidup ini dengan apapun adanya, bagaikan air yang mengalir. Begitu jernihnya air yang mengalir, begitu sucinya air yang mengalir, hati kita pun tetap harus suci dengan selalu menyebutkan asma Allah. Dimanapun, kapanpun, insya Allah kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan akan menyertai kita semua dengan selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Haji Muhammad Nur, mohon maaf belum bisa standby terus karena memang ditunggu-tunggu terus dari pagi tadi dari Jakarta, dari ini. Bahkan tadi malam saya datang jam 1:30 kalau tidak salah. Karena dipanggil khusus oleh pengarsa Abah. Dipanggil pada waktu tanggal 10, saya itu hari Jumat. Berangkat dari Sinarasa itu jam 11 malam. Malam Jumat itu. Malam Jumat beres manakiban, tiba-tiba saya dipotong di Kerawang. Banyak ikhwan yang meminta tolong. Ada yang lumpuh, ada yang segala macam. Alhamdulillah dengan karomah Abah semuanya dibisakan. Kemudian saya pulang ke rumah nyampe lagi jam 2 siang. Jam 2 siang nyampe baru duduk. Tiba-tiba telepon dari pusat. Saya harus berangkat. Berangkatlah jam 3 tanpa supir. Alhamdulillah dibisakan nyampe ke sana jam 11 malam. Padahal biarkanlah capek saya menjadi lelah. Karena Abah sudah bilang, kalau kamu ingin sukses jangan pernah bilang capek. Alhamdulillah nyampe sana jam 11. Jam 11 kemudian saya istirahat sebentar, paginya saya langsung tugas sampai hari Senin. Pulang ke rumah jam 1 malam, malam Senin. Masya Allah.
Ya Allah. Mas Selasa ya? Selasa ya, Bu? Sekarang hari apa? Hari Rabu ya? Hah? Oh, malam Selasa saya nyampe ke sini. Malam Selasa jam 1.30. 1.38 lah nyampainya. Masukkan mobil segala macam. 1.38 ya Allah kali. Tidak ada kebetulan. Tidak ada berhenti kecuali saya buang air kecil, kemudian jalan lagi sampai ke sini ya Allah. Subhanallah. Meskipun nyasar-nyasar dikit biasalah. Pengalaman. Pengalaman luar biasa. Penting saya sehat. Pagi-pagi juga sudah datangin ikhwan yang dari Jakarta yang stroke segala macam. Sekarang juga masih bisa dilihat. Masih ada beberapa lagi. Ya, mohon maaf kalau seandainya belum bisa standby di Manakiban online ini. Jadi mohon dimaklumi. Pesan saya hari ini dapatkan 3. Kalau ingin dunia orang tua, kalau ingin berkah guru, kalau ingin sukses bagi orang suami doa istri, kalau ingin istri maslahat dunia akhirat, keberkahan di dunia akhirat adalah suami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat saya pribadi dan buat ikhwan akhwat yang dibisakan hadir pada sore hari ini. Semoga kita selalu diistiqomahkan. Karena itu adalah inti suatu amalan. Tidak ada amalan yang paling hebat kecuali istiqomah. Tidak ada amalan yang paling dahsyat kecuali istiqomah. Tidak ada amalan yang paling mujarab kecuali istiqomah. Istiqomahkanlah dalam beramalia, dalam muamalah hablum minallah, dalam muamalah hablum minannas. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fakir Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.